kepala sekolah untuk memberikan pengarahan. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Bapak Sapurdin selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 017 Sungai Tunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurangan sampah yang ada di sekolah, kemudian kedua pengambilan rapot. Mohon maaf sebelumnya rapot tertunda karena kita harus elektronik rapot karena sampah ini memang menjadi masalah terbesar, bukan hanya di rumah kita, tetapi mungkin satu Samarinda. Jadi ada beberapa titik tempat pembuangan sampah, dan sekarang titik itu juga sudah melebihi batas kuota seperti itu. Nah, jadi dari hal ini wali kota juga membuat surat edaran bahwa pengurangan sampah harus dilakukan, dan ini menjadi edukasi untuk anak-anak kita terutama di lingkungan sekolah. Jadi yang saya bacakan ini atau yang saya sampaikan ini bukan tidak memiliki dasar hukum, ada dasar hukumnya. Jadi kelola sampah untuk hidup bersih dan sehat. Kita mendidik anak-anak bahwa sampah sekecil apapun adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu. Nah, jadi mohon di rumah juga seperti itu. Kita akan membiasakan anak didik kita supaya terbiasa juga di rumah. Jadi ayah bunda juga enak, nanti anakku sudah bertanggung jawab dengan sampahnya. Beberapa minggu yang lalu kami sudah sosialisasi dengan peserta didik, jangan sampai nanti ayah bundanya di rumah setiap 3 bulan bersihin kamar, geret kasur, ada yang merasa itu tertawa sendiri anak-anak kita ini Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti itu, sambil baring-baring, sambil main-main game, nyemil-nyemil, lupa nih bungkus pernah surat dari edaran pemberlakuan pembiasaan pengurangan sampah di sekolah. Jadi nomor suratnya 339-11212-100.01 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Di sini untuk sekolah juga untuk dukungan orang tua. Yang saya bacakan untuk dukungan orang tua saja ya Bapak Ibu, karena yang untuk sekolah sama, cuma didukung lagi dengan orang tua. Jadi orang tua mohon dukungannya. 1. Menyiapkan tepa atau tempat makan dan minum yang tahan panas untuk anak. Kemudian 2. Memberikan pengertian kepada anak bahwa kebiasaan hidup sehat akan dapat menambah daya pikir. Kalau anak sudah meningkat daya pikirnya, insya Allah anak akan berprestasi. Kemudian yang ketiga, semua pendidikan yang diberikan di sekolah adalah untuk kebaikan. Oleh karenanya itu, anak wajib mentaati peraturan yang ada di sekolah. Tentunya dukungan dan support dari orang tua. Dinas juga menuntut sekolah kita hijau. Mengapa harus hijau? Nah, ini yang akan disampaikan kepada orang tua. Akan ada program penghijauan Bapak Ibu. Jadi setiap kelas anak bertanggung jawab untuk memelihara apapun yang dibawanya atau yang sudah ada di halaman sekolah. Di hidup, setiap anak hanya diminta menyumbang 1 tanaman. Tanaman yang dulu tahun lalu sudah ada yang membawa, itu ada serai, itu juga anak-anak yang membawa Bapak Ibu. Ada, makanya Bapak Ibu tuh pohon ketapang waktu itu mau ditebang oleh PLN, saya menolak gitu. Kalau mau di tahun depan kita adiwiyata nasional. Jadi kami dari pihak sekolah mohon dukungan dan kerjasama dari ayah bunda sekalian atau orang tua murid. Di kantin itu nanti tidak ada lagi sampah kertas bungkus nasi. Jadi ayah bunda ke bapak ibu mohon membawakan tumbler saja, tidak bermerek, tidak apa-apa, tapi bukan botol isi ulang ya Bapak Ibu. Jadi tumblernya macam-macam, ada yang bawa
Biolay, monggo silahkan. Kemudian ada yang punya termos seperti anak di TK, monggo silahkan. Mau bawa tupperware juga boleh, monggo silahkan. Jadi anak di rumah dibawakan botol seperti ini Bapak Ibu. Syukur kalau di rumah sudah diisikan air. Nggak habis, ini kan biasanya aktif ya Bapak Ibu, mungkin haus atau apa. Nah, anak nanti akan beli es di kantin Bapak Ibu. Di kantin tidak lagi disiapkan gelas yang biasa tuh, gelas yang ada kalau anak Bapak Ibu nanti belanja di kantin akan diisikan di botol yang dibawanya. Nah, ini cara pengolahan sampahnya. Kemudian Bapak Ibu boleh membawakan tepak tempat makan. Syukur-syukur bawa sagu dari rumah. Kalau tidak sempat Bapak Ibu menyiapkan sarapan, jadi mohon disiapkan tepak kosongnya dan botol tempat air minum. Nah, anak-anak kita kritis loh Bapak Ibu. Jadi itu naik kapal belakang. Dan itu juga masih bingung di mana ditempatkan. Ya, itulah ini hasil dari karya anak-anak. Kemudian anak kita juga sudah buat kompos Bapak Ibu. Itu yang ada rumah botol itu sudah jadi komposnya di drum yang sebelah. Kalau mau nanti diperiksa atau mau lihat, monggo silahkan. Komposnya sudah jadi. Itu hasil karya anak-anak juga. Ya, otomatis dipandu oleh Bapak Ibu guru. Bahan dasarnya gula dan garam ya Bu. Gula dan garam. Baik Bapak Ibu, mungkin ini dulu yang saya sampaikan, mungkin ditambah Bapak pengawas, monggo silakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun cuacanya enak-enak segar ya. Dengan harapan juga sekolahan kita enak-enak segar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya menindaklanjuti, tapi sebelumnya saya bercerita dulu ya. Sekitar 40 tahun yang lewat, ya, 40 tahun ini panjang ceritanya karena pencetakan sampah. Dan di sini di depan-depan ini adalah teman saya 40 tahun yang lewat. Karena saya tinggal 11 bulan lagi akan meninggalkan tugas saya jadi ketua tugas. Nah, jadi 40 tahun yang lewat itu kotak sampah ada di sana. Setiap kepala sekolah, setiap guru berusaha mencari membuat kotak sampah. Setelah 17 tahun berikutnya saya pindah ke Dua, saya jadi kepala sekolah. Kotak sampah ada di belakang kelas sekolah, di belakang sekolah dibuat. Kemudian 13 tahun berikutnya, setelah saya kepala sekolah, kemudian 13 tahun berikutnya saya menjadi pengawas. Tetap kotak sampah ada di setiap sekolah. Tapi sekitar 5 tahun yang telah lalu, kotak sampah itu tidak ada lagi. Tidak ada kotak sampah yang berkeliaran di sekolah. Dan tidak ada, ini mungkin nanti tahun ajaran tidak ada kotak sampahnya. Harus berpulang ke rumah. Ya, jadi sekolah tidak punya kotak sampah. Kemarin saya dapat info dari SD Perwira, pernah memotong kantong jangan dibuang. Kalau bisa, dengan kulit-kulitnya dimakan sekalian. Nah, tapi anak-anak sini sudah ngerti itu. Jadi kalau sudah siapa saja anak-anak yang merasa anak SD 17, saya sarankan setiap memakan sesuatu, barang sisa sampahnya simpan di dalam kantong, kemudian di rumah baru dibuang. Nah, kemudian sayangnya di rumah juga lagi. Jadi untuk yang akan datang, karena jam 6 itu tidak ada kotak sampah di depan rumah. Saya berusaha tidak ada kotak sampah. Kebetulan sampah waktu tukang sampah sakit, dia kepada Bapak Ibu mengingatkan anaknya tidak ada lagi yang membuang sampah dan sembarangannya, dan sekolah bersih Wiata Mandala untuk tahun yang akan datang tingkat nasional. Adi Wiata Mandiri berarti sekolah hijau, sekolah bersih. Itu sudah digaung-gaungkan sekitar 10 tahun yang lewat. Alhamdulillah sini sudah mencapainya. Saya jadi kepala sekolah tidak pernah dapat, karena waktu itu persaingannya sudah luar biasa. Nah, sekarang ini sudah Adi Wiata. Nah, kemudian yang terakhir saya ucapkan diminta maaf
tidak berdiri semangat tapi berdiri sehat. Saya minta maaf, saya ucapkan selamat menerima raport dengan catatan deskripsi raport itu dibaca dengan baik di belakangnya. Kalau zaman kita dulu raport 6, 7, 8, 9, 10 selesai. Ya lah ya. 6 inter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sejuk ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan guna kita hadir di tempat ini dalam rangkaian sosialisasi pengurangan sampah di sekolah yang mana biasa disingkat dengan Kurasaki. Kurasaki, kurangi sampah di sekolah kita. Ya. Dan salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan tadi telah untuk pengurangan sampah. Memang kemarin saya juga ikut serta dan mendampingi Bapak Wakil Wali Kota kunjungan studi tiru ke Tangerang dan Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kami diajak mengunjungi salah satu sekolah. Satu sekolahnya SMP Negeri 2 Curug. Di sana programnya, motonya adalah buanglah sampah dengan tempatnya. Ya, bukan buang sampah pada tempatnya, tapi buanglah sampah dengan tempatnya. Jadi di sana sudah tidak ada tempat sampah, sudah bersih. Dalam nanti yang disampaikan Pak Pengawas, yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, di sekolah itu sudah tidak ada tempat sampah. Dan bagaimana tadi disampaikan, dimintakan nanti pada tahun 2023 anak-anak diminta untuk membawa satu jenis tanaman ya, yang untuk penghijauan di sekolah, terserah tanamannya dari ini lagi ya, dia sendiri yang memelihara, yang menyiram dan lain sebagainya dari tanaman yang dia bawa sebagai tanggung jawab dia sebagai pemelihara dari tanaman yang telah dia bawa. Apabila tanaman itu bermasalah maka dia harus menggantinya lagi ya. Barangkali begitu. Ini mohon maaf hari ini libur sudah